Cerita ini diawali dengan sebuah legenda tentang Deviti, sosok dewi penciptaan. Dengan kekuatan luar biasa yang dimilikinya, Deviti menciptakan kehidupan serta membentuk pulau-pulau yang indah dan penuh keberkahan. Namun, suatu hari jantung Deviti berhasil dicuri oleh seorang manusia setengah dewa bernama Maui. Maui dikenal memiliki kemampuan luar biasa, yaitu dapat berubah bentuk menjadi berbagai jenis hewan sesuai kehendaknya. Konon, siapapun yang berhasil mengambil jantung Deviti akan memperoleh kekuatan penciptaan yang tak terbatas. Darkness began to crumble, giving birth to a Setelah berhasil mencuri jantung Dewi Deviti, Maui pun berusaha melarikan diri. Namun, pelariannya terhenti ketika ia dihadang oleh iblis tanah berapi yang juga menginginkan jantung tersebut. Pertarungan antara Maui dan iblis tanah api pun tak terhindarkan. Dan akhirnya, Maui pun kalah telak. Dengan satu pukulan dari iblis tersebut, jantung Dewi Deviti terlepas dari tangannya bersamaan dengan senjatanya yang berupa kail pancing. Keduanya pun jatuh dan hilang hingga ke kedalaman lautan yang sangat dalam. Berpindah ke masa sekarang, hiduplah seorang anak bernama Moana. Ia adalah anak yang lucu, baik hati, dan selalu ceria. Seakan-akan semua hal baik ada dalam dirinya. Moana merupakan putri dari kepala desa dan ia tinggal di sebuah pulau bernama Motunui. Di sana, Moana hidup bersama keluarganya serta para penduduk yang saling menjaga satu sama lain. Pulau Motunui adalah tempat yang indah yang dikelilingi oleh lautan luas yang membentang tanpa batas. on the terror route, that's all you need. Tradition is our mission and Moana. Saat itu Moana mendengarkan kisah legenda Deviti dari neneknya bersama dengan anak-anak yang lain, di mana sang nenek bercerita dengan hilangnya jantung dari Dewi Deviti, seluruh pulau akan dilanda kegelapan, kekacauan, dan kehancuran. Seakan-akan seluruh pulau sudah tidak ada lagi keberkahan, sang nenek berharap kelak ada seseorang yang baik hati untuk mengembalikan jantung Deviti agar pulau ini terhindar dari kehancuran. By someone who will journey beyond our reef to restore Tefiti's heart and... Setelah mendengarkan kisah dari neneknya itu, Moana pun bermain di tepian air. Namun, tiba-tiba air itu pun bergerak, seolah-olah air itu hidup dan ingin menuntun Moana ke suatu tempat. Tanpa pikir panjang, Moana pun langsung mengikuti air tersebut. Ya, ternyata laut itu memberikan sebuah jantung Deviti kepada Moana. Entah mengapa laut itu memberikan jantung tersebut kepada Moana. Namun satu hal yang pasti, laut itu telah melihat hal-hal baik di dalam diri Moana. Menyadari anaknya bermain di lautan, sang ayah pun langsung membawa Moana menjauh dari laut. Namun sayangnya jantung Deviti yang diberikan oleh lautan terlepas dari tangan Moana, yang alhasil Moana pun kehilangan jantung Deviti tersebut tanpa mengetahui alasan lautan memberikan jantung itu kepadanya. Hari-hari pun berlalu dan Moana tumbuh menjadi anak yang ceria. Rasa penasarannya terhadap lautan semakin besar. Ia berkali-kali ingin pergi ke sana, namun selalu dilarang keras oleh ayahnya. Menurut sang ayah, lautan bukanlah tempat untuk bermain, terlebih karena Moana masih kecil. Meski demikian, Moana sangat dicintai oleh para penduduk pulau. Selain karena sifatnya yang baik dan menyenangkan, ia juga merupakan penerus kepala desa di pulau tersebut. You'll be okay. Ketenangan di pulau tempat tinggal Moana mulai terusik saat sebuah wabah misterius melanda. Para penduduk mulai mengeluhkan hasil panen kelapa yang membusuk. Sementara para nelayan pulang dengan jaring kosong karena ikan-ikan seolah menghilang dari perairan mereka. Padahal kelapa dan ikan adalah sumber pangan utama masyarakat di sana.
Sebagai calon penerus kepala desa, Moana pun punya rencana. Ia menyuruh para nelayan untuk mencari ikan ke tengah-tengah laut. Moana beranggapan mungkin terdapat banyak ikan di sana. Namun, ide itu ditentang oleh ayahnya. Sang ayah khawatir terjadi apa-apa kepada nelayan jika pergi ke tengah-tengah laut, dan terjadi perdebatan antara Moana dan ayahnya yang membuat Moana hanya bisa pasrah. Our people, so you can run right back to the water. No one goes beyond the reef. Moana pun hanya bisa mengungkapkan kesedihan ke neneknya. Terlihat sang nenek sangat tulus menyayangi Moana, hanya neneklah yang paling mendengarkan saat Moana membutuhkan teman cerita. Sang nenek berikan pesan bahwa Moana harus menunjukkan jika ia memiliki visi yang melampaui rasa takut, bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi demi masa depan seluruh penduduk pulau. Dan terungkap mengapa sang ayah melarang keras Moana untuk pergi ke lautan. Ternyata pada saat ayahnya Moana masih muda, ia bermain di laut bersama dengan adiknya. Namun ombak yang sangat besar menghancurkan kapal yang ditumpangi ayah Moana dan adiknya itu, yang alhasil saudaranya pun tewas dalam kejadian itu. Semenjak saat itulah sang ayah menetapkan satu aturan di pulau ini, yakni dilarang pergi jauh ke lautan lepas, bahkan hanya untuk mencari ikan hanya diperbolehkan di tepi-tepi laut. Itulah aturan mutlak di pulau ini. Cannot go where I long to be, no matter how hard I try. Setelah mendengarkan kisah itu dari sang ibu, Moana pun makin bersemangat untuk menjajal lautan. Ia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa ia bukanlah anak kecil lagi yang perlu dikhawatirkan. Langsung saja ia menaiki kapal bersama dengan peliharaannya untuk mencoba rasanya ombak di lautan. It calls me. Dan ya, percobaan Moana untuk menjelajahi lautan pun gagal total. Kapalnya hancur diterjang ombak. Untungnya Moana sempat selamat. Namun kakinya sempat tersangkut di terumbu karang yang menyebabkan kakinya mengalami memar. Kejadian itu pun sempat dilihat oleh sang nenek yang sedang kebetulan tengah berada di sana. He was right about going out there. Moana yang awalnya bersikeras untuk menjelajahi lautan, kini menyadari betapa bahayanya lautan itu. Mungkin perkataan sang ayah memang benar, lautan memang bukan teman kita. Melihat Moana yang sudah menyerah, sang nenek pun mengajak Moana ke sebuah tempat tersembunyi, di mana tempat tersembunyi itu adalah sebuah gua. Di dalamnya terdapat banyak kapal yang berjajar rapih. Tiba-tiba Moana dapat penglihatan bahwa terdapat banyak orang yang menjelajahi lautan dengan kapal. Tidak hanya satu kapal, melainkan banyak kapal. Moana pun menyadari bahwa itu merupakan ingatan dari leluhurnya, yang dimana bahwa selama ini leluhurnya Moana merupakan seorang pelaut yang berpindah-pindah pulau untuk bertahan hidup. Menyadari bahwa dirinya keturunan pelaut, Moana pun bahagia luar biasa. Moana pun bertanya kepada sang nenek, jika dahulu kita seorang pelaut, mengapa kita tidak berlayar lagi? Sang nenek menjawab, semenjak Maui mencuri jantung Deviti, dunia tak lagi sama. Iblis tanah api bangkit kembali. Dan tidak hanya itu saja, monster yang terdapat di lautan juga kembali bangkit untuk mencari jantung Deviti yang hilang jauh di kedalaman lautan. Itulah sebabnya kita sudah tidak berlayar lagi, dikarenakan terdapat banyak monster di luar sana yang bisa membahayakan kita kapan saja. Life from island. Sang nenek pun memberikan sebuah jantung Deviti kepada Moana yang entah dari mana sang nenek dapatkan. Namun di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba I thought it was a dream. The ocean chose you.
Dan ya, ternyata lautan yang dahulu pernah dilihat Moana kini menampakkan dirinya kembali. Sang nenek berkata bahwa lautan telah memilih Moana sebagai penyelamat lautan. Sang nenek pun menyuruh Moana untuk menemui Maui dan menyuruhnya mengembalikan jantung Deviti sebelum semuanya terlambat, karena hanya Maui seoranglah yang dapat mengembalikan jantung Deviti ke tempat asalnya. Dan di sebuah langit-langit terdapat sebuah pola bintang yang menyerupai mata kail atau bisa dibilang mirip seperti senjata Maui. Di sanalah Moana bisa menemukan keberadaan Maui, ucap sang nenek. Maui lies there, at the bottom of his But I know who does! Langsung saja Moana pun bergegas menyampaikan penemuannya ke warga desa. Namun, tiba-tiba Moana mendapatkan kabar bahwa sang nenek telah jatuh sakit. Sang nenek pun langsung memberikan pesan-pesan terakhirnya, bahwasanya Moana harus segera pergi dari pulau ini untuk menemui Maui sebelum semuanya terlambat. Hanya Moana lah satu-satunya yang bisa menaklukkan lautan karena ia dipilih oleh sang lautan. Temuilah Maui dan suruhlah ia untuk mengembalikan jantung tersebut ke tempatnya, agar pulau ini bebas dari kegelapan dan kehancuran, ucap sang nenek. must. The ocean chose you. Go. Langsung saja Moana pun berkemas-kemas untuk memulai petualangannya, yakni menemui Maui. Ia pun pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun, dan Moana dibantu oleh lautan yang selalu senantiasa menemaninya agar mencapai tujuannya. Moana tidak pergi sendirian, ia bersama peliharaannya, yakni seekor ayam. Perjalanan Moana pun tidak semulus yang ia bayangkan. Ia pun sempat dihantam oleh ombak yang hasilnya sudah kita perkirakan. Dan ya, Moana pun terdampar di sebuah pulau karena perahunya dihantam ombak. Moana pun sempat marah kepada lautan karena tidak menolongnya, yang alhasil perjalanannya yang ingin menemui Maui kini harus terhenti. Sejenak Moana memandangi pulau ini, namun ia merasa tidak asing oleh lukisan yang ada di batu tersebut, dan tiba-tiba Maui, billboard, my Boat! ternyata pulau ini adalah tempat terdamparnya Maui, sang manusia setengah dewa. Sekadar informasi, alasan Maui terjebak di sini adalah karena saat ia bertarung melawan iblis tanah api, ia kalah telak hanya dengan satu pukulan. Setelah itu, ia berhasil menyelamatkan diri dan terdampar di pulau ini. Namun, senjatanya terpisah darinya. Tanpa senjata tersebut, Maui bukan lagi manusia setengah dewa. Ia tidak bisa berubah wujud menjadi apapun karena sumber kekuatannya berasal dari senjata itu. Selama ribuan tahun lah, Maui pun terjebak di pulau ini. stole the heart of Tefiti, and you will board my and put it back. Moana pun mengajak Maui untuk ikut dengannya karena Maui harus mengembalikan jantung Dewi Deviti yang ia curi. Namun pada dasarnya Maui adalah seorang dewa, ia menolak perintah dari Moana. Justru sebaliknya, Maui malah mengurung Moana di sebuah gua dan mencuri kapal milik Moana untuk kabur dari pulau yang memenjarakan dia selama ribuan tahun. You're welcome. Let me out! You lying slimy. Tidak ingin mengecewakan nenek yang sudah percaya dengan dirinya, Moana pun berusaha keras untuk keluar dari gua ini. Moana pun berhasil kabur dari gua itu. Namun Maui sudah keburu kabur dengan kapalnya. Dengan bantuan sang lautan, Moana pun berhasil menyusul bahkan menaiki kapal. Tidak peduli seberapa keras Maui membuang Moana ke lautan, Moana tetap kembali ke kapal. Bahkan Maui sempat ketakutan akan hal itu dan mencoba kabur. Oh, come on! Setelah usaha Maui untuk menyingkirkan Moana sia-sia, ia pun terpaksa menerima ajakan Moana untuk mengembalikan jantung Tefiti ke tempat asalnya.
Namun, sebelum itu, Maui berencana mencari senjatanya yang hilang di lautan karena tanpa senjata tersebut, mustahil baginya mengembalikan jantung Te-Fiti. Apalagi di sana terdapat banyak monster berbahaya. Moana pun sepakat akan hal itu, dan langsung saja mereka berangkat untuk mencari senjata Maui. Tried that one already. It's cold. Perjalanan mereka pun terganggu ketika mereka dihadang oleh Kakamora, monster kecil yang berupa batok kelapa, yang dimana tujuan mereka ialah untuk mengambil jantung Te-Fiti dari tangannya Moana. Maui! They took the heart! Beruntungnya mereka pun berhasil lolos dari kejaran Kakamora. Kini mereka pun melanjutkan perjalanan mereka kembali untuk mencari senjata Maui. Singkatnya, mereka pun sudah sampai di sebuah pulau terpencil. Tidak pakai lama, Maui pun langsung melakukan sebuah ritual. Go! Dan ya, ternyata ritual itu bertujuan untuk membuka sebuah pintu yang berada jauh di kedalaman. Kini mereka pun berada di dunia para monster, tempat berbagai makhluk aneh hidup di sana. Perjalanan mereka untuk mencari senjata milik Maui pun terus berlanjut, hingga akhirnya Moana melihat senjata Maui tertancap di sebuah gundukan. Namun, Maui sadar bahwa itu hanyalah jebakan. Tanpa rasa bersalah, ia justru menyuruh Moana maju lebih dulu sebagai umpan. Maybe as bait. Sparkle. You're not selling it. This is stupid. What have we here? Dan ya, ternyata gundukan itu adalah sebuah kepiting. Moana pun sempat tertangkap oleh kepiting itu. Di saat yang sama, Maui pun berhasil mendapatkan senjatanya kembali. Kini, pertarungan mereka pun tidak bisa dihindari. Well. Used to, man. Yet I have to give. I made myself a work of art. I'll never die. Now it's time for me to take a part. Maui sempat kewalahan saat melawan monster kepiting. Mungkin karena sudah terlalu lama kehilangan senjatanya sehingga ia harus beradaptasi kembali. Merasa tidak sanggup melawan monster itu, Maui dan Moana pun mencoba melarikan diri dari monster kepiting tersebut. Come back here. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri ke sebuah pulau. Di sana, mereka bertemu dengan Maui yang saat itu masih berubah wujud menjadi seekor hiu. Maui sempat merasa putus asa untuk mengembalikan jantung Te-Fiti karena ia sudah tidak mampu lagi mengendalikan kekuatan perubahan wujudnya. Ditambah lagi, perjalanan mereka akan dihadang oleh iblis tanah berapi yang sangat berbahaya. Maui pun diliputi kebingungan, ketakutan, dan kegelisahan. Namun, di sampingnya ada Moana yang terus memberikan semangat. Moana tidak henti-hentinya memotivasi Maui agar kembali percaya pada dirinya sendiri. Dengan perlahan, Moana menenangkan Maui dan menyuruhnya untuk tetap tenang, fokus, serta membayangkan wujud apa yang ingin ia ubah. Perlahan, Maui pun sudah bisa mengendalikan kekuatannya, kepercayaan. Ia pun perlahan bangkit.
Kini, ia siap untuk membabat habis monster-monster yang kapan saja akan menghadangnya. Singkatnya, mereka pun sudah sampai ke tempat Te-Fiti berada. Namun tempat itu dijaga oleh iblis tanah api. Kini, pertarungan part 2 antara Maui dan iblis tanah api pun tak terhindarkan. Finding you a better way in! Ya, lagi dan lagi, Maui tidak mampu mengalahkan iblis tanah api. Akibat pertarungan itu, kapal yang mereka tumpangi pun terhempas sangat jauh. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, bahkan senjata Maui hampir hancur karena pertarungan tersebut. Made by the gods. You can't fix. I'm not going back. Merasa tidak mampu mengalahkan iblis tanah api, ditambah senjatanya yang hampir hancur, Maui pun memilih melarikan diri dan meninggalkan Moana sendirian di gelapnya langit malam. Melihat Maui pergi, Moana merasa sangat sedih. Ia kemudian mengembalikan jantung Te-Fiti kepada lautan. Moana telah menyerah untuk menyelesaikan misi ini. Lautan telah salah karena memilihku untuk mengembalikan jantung Te-Fiti, ucap Moana. You're a long ways past the reef. Di saat Moana dilanda keputusasaan yang mendalam, tiba-tiba ia dihampiri oleh sang nenek dalam wujud astralnya. Sang nenek kembali memberikan motivasi kepada Moana. Tidak hanya sang nenek, para leluhur Moana pun turut memberi semangat dalam wujud astral mereka. Menyadari bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan seluruh pulau, Moana pun kembali bersemangat untuk menyelesaikan misinya. Across the sea and restore the hearts. Moana pun melanjutkan perjalanannya untuk kembali menuju Te-Fiti. Namun setibanya di sana, ia telah disambut oleh sang iblis tanah api yang berdiri menghalangi jalannya. Kini, Moana harus berjuang menembus amarah makhluk mengerikan itu seorang diri. Tidak ada lagi Maui yang selama ini melindunginya. Hanya keberanian, tekad, dan harapan yang tersisa di dalam diri Moana. Moana sempat lolos dari kejaran iblis itu, tetapi iblis mengerikan tersebut terus menghujaninya dengan bola-bola api tanpa henti. Setiap ledakan nyaris menenggelamkan harapan Moana. Namun di saat genting itu, Maui datang menyelamatkannya. Ia tak tega melihat Moana harus berjuang seorang diri menghadapi bahaya sebesar itu. Kini, Maui kembali berdiri di sisinya, bertekad mengulur waktu dan menahan sang iblis tanah api, sementara Moana pergi untuk mengembalikan jantung Te-Fiti ke tempat asalnya. Dan ya, senjata Maui akhirnya hancur tak bersisa setelah menerima pukulan dahsyat dari sang iblis tanah api. Kini, Maui tak lagi memiliki apapun untuk melawan. Namun untungnya, Moana telah berhasil mencapai tempat Dewi Te-Fiti seharusnya berada. Akan tetapi, langkah Moana terhenti. Ia kebingungan. Sosok Dewi Te-Fiti sama sekali tidak ada di sana. Keheningan sesaat membuat segalanya terasa mencekam. Moana pun menatap iblis tanah api itu dengan saksama. Di balik kobaran amarah dan lautan api yang menyelimutinya, ada sesuatu yang terasa begitu familiar. Dan tiba-tiba, Let her come to me. This is not who you
Dan ya akhirnya terungkap sudah. Selama ini iblis tanah api itu ternyata adalah Dewi Teviti. Sosok mengerikan yang dipenuhi amarah tersebut hanyalah wujud murka Teviti setelah jantungnya dicuri oleh Maui. Kehilangan sumber kehidupannya membuat sang dewi berubah menjadi kehancuran dan amarah tanpa batas. Dengan penuh keberanian, Moana pun mengembalikan jantung itu ke tempatnya. Seketika cahaya menyelimuti tubuh sang iblis, kobaran api perlahan padam, lalu berubah menjadi sosok Dewi Teviti yang agung dan penuh kedamaian. Setelah kembali seperti semula, Teviti langsung menghidupkan pulau-pulau yang telah mati. Tanah tandus kembali hijau, pepohonan tumbuh subur, dan lautan kembali membawa keberkahan. Bukan hanya pulau itu, kampung halaman Moana pun kembali hidup seperti sedia kala. Dewi Teviti menatap Moana dengan senyum hangat, seolah mengucapkan terima kasih atas keberanian dan ketulusan hatinya. Sebuah penghormatan yang begitu tulus, berbanding terbalik dengan Maui. How you been? I'm sorry. You know, it'd be rude to refuse a gift from a guy. Maui pun diberikan senjata baru oleh Dewi Teviti. Meski dahulu ia sempat mencuri jantung sang dewi, Teviti tetap menunjukkan kemurahan hatinya. Hadiah itu menjadi wujud terima kasih karena Maui telah membantu mengembalikan jantungnya. Tak hanya Maui, Moana pun menerima hadiah istimewa. Sang dewi menghadiahkannya sebuah kapal baru, simbol penghargaan atas keberanian, pengorbanan, dan tekadnya yang tak pernah padam. See you out there, Maui. See you out there. Film ini ditutup dengan kembalinya Moana ke desanya. Namun, kepulangannya membawa perubahan besar. Moana mengajak seluruh penduduk untuk kembali berlayar seperti yang pernah dilakukan para leluhur mereka dahulu. Sebuah awal baru pun dimulai saat semangat para penjelajah kembali hidup. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan mencuri. Ini Elena Movie, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.